Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar yakin Allah itu ada? Apakah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita benar-benar mempercayai bahwa Allah itu ada? Allah itu hidup, maha hadir, maha kuasa. Firman Tuhan mengatakan tanpa iman tidak mungkin, ya, tanpa iman, saudaraku, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, seperti kita ini berpaling kepada Allah karenanya kita ke gereja, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia. Pertanyaan yang berikut adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Dia? Kita manusia saja kalau diperhatikan. Kita manusia kalau diperhatikan, kalau orang merasa membutuhkan kita, kita rasa itu. Kalau ada orang yang merindukan kita, kita merasa orang itu merindukan kita. Apalagi kalau orang mencintai kita, memperhatikan kita, kita merasa. Itu manusia, saudaraku. Apalagi Tuhan. Tuhan yang maha tahu, yang dapat membaca dan mengenali hati. Tuhan tahu dan Tuhan juga merasa apakah kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Dia ada. Dia hidup dan kita sungguh-sungguh membutuhkan Dia, sungguh-sungguh mencintai Dia, sungguh-sungguh menghormati Dia, sungguh-sungguh takut akan Dia. Kalau hanya mengaku bahwa Tuhan atau Allah itu ada, banyak orang yang bisa mengaku percaya. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mencari Dia? Nah, ini yang harus sungguh-sungguh kita benar-benar periksa dalam hidup kita. Sudah seberapa semangat, seberapa giat, seberapa tekun kita mencari Dia. Saya ulangi, saudara, kalau manusia saja bisa merasakan jika orang membutuhkan dirinya, jika orang memperhatikan, mencintai, apalagi Tuhan. Ini yang harus benar-benar kita perkarakan. Kita perkarakan di dalam hidup ini, kita perkarakan dari diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan mata Tuhan menjelajah, mencari orang-orang yang mencari Dia. Menjelajah, mencari orang-orang yang mencari Allah, yang sungguh-sungguh mencari Allah. Percayalah saudara, suatu hari semua makhluk di muka bumi ini akan mengerti dan mengenal
dengan sempurna. Betapa dahsyat, betapa mulia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang sekarang ini seakan-akan tidak ada. Yang sekarang ini seakan-akan tersembunyi, saudara. Nah, tergantung masing-masing individu, masing-masing orang, seberapa berani mempercayai Allah dan seberapa berani mempertaruhkan, menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga, dan apapun yang ada padanya untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak semua orang yang ke gereja itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Ke gereja itu belum tentu 50% dari potensi yang kita miliki yang harus kita sediakan untuk mencari Tuhan. Bahkan belum tentu 40% dari potensi yang mestinya kita sediakan untuk mencari Tuhan. Belum tentu juga 30%. Sebab kesungguh-sungguhan kita mencari Tuhan itu terbukti atau nampak atau nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Berkali-kali saya mengemukakan dan saya akan terus mengemukakan bahwa dunia kita itu hanya satu, saudara, Tuhan. Tidak ada kepentingan lain selain Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita benar-benar bisa menyenangkan hatinya, itu harus menjadi ambisi yang paling kuat atau yang benar satu-satunya. Ambisi satu-satunya dalam hidup kita. Bagaimana aku mempesona Allah. Mempesona Allah. Dari sekian miliar manusia di muka bumi, dari 275 juta manusia di Indonesia, dari 12 juta masyarakat di Jakarta, dari 2 juta masyarakat di daerah kota, dari sekian puluh ribu di RT RW, saudara mempesona Allah. Mempesona Allah. Mata Tuhan menjelajah. Benar-benar Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Allah. Ingat dalam percakapan Tuhan dengan iblis dalam Ayub pasal 1. Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Ya, iblis berjalan mengelilingi bumi, menjelajah bumi ini. Lalu Tuhan bertanya, apa kau melihat hambaku Ayub? Lalu satu hal yang kita bisa baca di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan memuji Ayub. Ini berarti Ayub ditandai oleh Tuhan. Apakah engkau memperhatikan Ayub? Hambaku, hambaku. Walaupun banyak harta, walaupun hidupnya limpah, tapi Ayub tidak menjadi hamba dunia. Ia tidak terikat dengan dunia. Ia tidak terikat dengan keluarga. Walaupun Ayub harus disempurnakan, saudaraku. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia.
Tuh, Tuhan menilai. Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Tuhan membuat perbandingan. Ada lagu yang terkenal, lagu Jawa, saya tidak tahu, tetapi saya sendiri juga kadang-kadang ada lupa kata-kata. Yang nyanyi anak kecil pada waktu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ada ya? Beda-beda kan gitu, apa ada kata-kata itu ya? Banding-banding apa? Dibanding-banding ke. Artinya dikompar ya. Dibanding-bandingkan. Tuhan membanding-bandingkan. Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Waduh. Tuhan membanding-bandingkan dan menilai. Kalau ibarat ini sebuah tempat pelatihan, artis, pelatihan atlet maksud saya. Saya sebagai asisten pelatih, sebab pelatihnya Tuhan. Tentu saya mengharapkan saudara menjadi atlet-atlet yang satu kali menjadi juara. Ya. Menjadi juara dalam kehidupan. Itulah tujuannya kita ada di sini, kita belajar firman, ya. Menjadi atlet-atlet yang unggul. Paulus menggambarkan dirinya atlet. Ia bukan pelari yang tidak ada tujuan, dia tahu di mana tujuannya. Ya. Kalau demi mahkota sementara orang bisa berlari sedemikian rupa. Paulus menasihati, demi mahkota kekal larilah secepat-cepatnya. Ibarat petinju bukan sembarangan saja memukul, saudara-saudara. Jadi ibarat ini tempat pelatihan. Tentu kami berharap saudara menjadi atlet-atlet yang unggul, saudara. Nah, kembali kepada pokok masalah. Yang tentu semua yang saya katakan ini terkait, saudara. Tuhan membanding-bandingkan. Ya. Mata Tuhan menjelajah. Apakah ada orang yang sungguh-sungguh mencari dia? Dan mata Tuhan tertuju kepada Ayub. Ternyata Ayub seorang yang patut mendapatkan pujian dari Tuhan. Ya. Pertanyaan kepada saudara. Saudara kira-kira patut tidak mendapat pujian dari Tuhan? Saudara tidak harus berpendidikan tinggi, tidak harus menggunakan uang. Yang dibutuhkan hanya satu kata dari 4 huruf, hati, niat. Hati atau niat. Kalau digabung jadi 8, niat hati. Saudara harus mulai saat ini, sejak sekarang. Jangan nunggu nanti, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Renungan pagi ini, saudara kalau ikut doa pagi, dan saya harap saudara ikut doa pagi setiap hari jam 5. Sebelum jam 5 saudara bangun. Saya takut dianggap berlebihan, tapi kalau saya boleh bicara, kalau boleh ya. Saudara kalau bangun pagi sebelum jam 5 ikut doa, tidak mungkin ekonomimu sama. Tidak mungkin karaktermu sama. Tidak mungkin nasibmu sama. Pasti berubah. Dan pasti lebih baik.
Siapa saya, tapi kalau boleh bilang saya garansi. Kalau pakai bahasa Jakarta, taruhan sama gua. Saya mewakili Tuhan ini. Tuhan berkata, uji aku. Apa aku tidak akan membuka tingkap langit kalau kamu taat. Menuruti apa yang ku perintahkan. Jangan setengah-setengah, lanang tidak, wedok enggak. Panas enggak, dingin enggak. Sudah ke gereja ini sudah bagus. Tapi belum tentu 50% saudara serius. Karena serius saudara itu dibuktikan atau nampak dari kehidupan saudara setiap hari. Saya juga takut saudaraku. Tadi saya bicara-bicara dengan hamba-hamba Tuhan ya. Dengan Pak Santo, dengan Pak Yuda, dengan Pak Robert, ya saya bicara. Saya juga takut mati setiap saat lalu dibawa ke pengadilan. Erastus Bo yang terkenal, yang ketua STT, yang gembala senior, ketua sinode, ternyata bobrok, dipermalukan. Ternyata nilainya rendah, malu saudara. Dan kita bisa mati setiap saat. Tadi pagi renungannya begitu. Itu serius. Semua kita juga bisa berbuat salah. Semua kita, termasuk saya. Tapi kita memilih tidak salah. Jangan mengalah dengan kelemahanmu, nafsumu, dagingmu. Kamu harus menang. Menang kalahnya tergantung satu kata 4 huruf. Apa? Hati. Niat. Digabung, niat, hati. Tidak membutuhkan uang, tidak dituntut uang. Tidak harus berpendidikan tinggi. Yang penting ada hati. Dan niat. Hatimu. Engkau niati, engkau tekati, saudara. Jangan saudara tunda. Kita kumpul di sini untuk mendengar nasihat Tuhan. Dan kita harus respon. Tanggapi. Katakan amin. Katakan amin lebih keras. Oke, boleh tepuk tangan. Supaya tidak sia-sia kita kumpul-kumpul di sini. Kalau orang tua menjadi unggul di mata Tuhan, anak-anakmu pasti terbawa. Atau paling tidak, kemungkinan sangat besar terbawa. Jangan saudara tidak peduli masa bodoh. Maka tadi di awal khotbah saya tanya, kamu serius tidak percaya Tuhan itu ada? Iya, percaya. Dia hidup, dia maha hadir, dia selalu hadir dimanapun kita berada. Seberapa kamu serius mencari Tuhan? Kalau saudara tiap hari bangun pagi berdoa, tidak mungkin karaktermu tidak berubah. Tidak mungkin kesehatanmu, ekonomimu, rumah tanggamu pasti diubahkan Tuhan positif. Saudara jumpai Tuhan setiap hari. Karirmu, ya, para anak muda. Karena mata Tuhan menjelajah, mencari orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan membanding-bandingkan loh. Ini si A sama si B bagus mana? Siapa yang paling bagus? Serius?
Kalau di urutan keluarga saudara, Anda itu urutan nomor berapa? Istri nomor 1 atau suami atau anak? Di keluarga besar urutannya berapa? Di satu RT urutan berapa? Kita bukan gila hormat mau menonjol. Ini semua kan hanya Tuhan yang bisa tahu. Tetapi kita harus berambisi untuk hal ini. Punya tekad, niat yang kuat. Saudara yang sudah usia, sudah umur, sudah tua, belum terlambat. Masih punya sepotong waktu. Masih punya. Dan waktu yang sepotong yang sisa ini, saudara harus gunakan sungguh-sungguh. Ya, untuk menjadi seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Pasti bisa. Setelah saya makin sadar, saudara, persoalan yang terbesar dalam hidup saya bukan keuangan, bukan tugas-tugas di STT, di gereja, atau tugas-tugas saya di lembaga-lembaga lain di mana saya menjadi ketua. Di lembaga lain saya menjadi ketua. Tetapi beratnya hidup adalah bagaimana menjadi seseorang yang bersih di mata Tuhan, yang tak bercacat, tak bercela, yang berkenan di hadapan Tuhan. Aduh, ini paling berat. Paling berat. Jadi kalau seseorang, termasuk pendeta, memandang yang berat itu yang lain bukan ini, tidak mungkin hidupnya benar. Tidak mungkin pelayanannya diurapi. Saya khotbah bagus ini karena tiap hari mulut saya nggak boleh dipakai untuk hal yang nggak patut. Baru bagus. Ngatur mulut itu nggak gampang. Saya bisa bicara dipimpin Roh Kudus kalau tiap hari saya dipimpin Roh Kudus. Sekarang sudah sering mengusir roh jahat dari kemarin itu, mendoakan orang yang ditenung, diteluh, yang ada ikatan perjanjian dengan roh jahat, nenek moyangnya atau orang tuanya atau kakek neneknya. Itu kalau saya tidak menjaga kesucian, tidak bisa ngusir setan begitu mudah. Tapi jangan saudara pikir orang yang sudah mengusir setan tidak bisa jatuh dalam dosa. Sangat bisa. Jangan saudara pikir orang yang sudah mengusir setan tidak bisa korupsi atau berzina. Sangat bisa. Makanya yang berat bukan mengusir setannya. Bagaimana menjaga kesucian hidup setiap hari. Khotbah seperti ini mudah. Belajar sekolah teologi bisa. Tapi khotbah yang diurapi dan mengubah orang itu tidak mudah. Jadi beratnya hidup adalah menjaga kesucian. Saudara berkata beratnya hidup saya Pak membayar hutang. Usaha saya berat, rumah tangga saya berat. Tapi kalau saudara menjaga kesucian mulutmu, matamu, perbuatanmu, Tuhan akan menyelesaikan semua masalah saudara. Kita beri tepuk tangan lebih sungguh-sungguh. Sebab kalau saudara sampai bisa mengambil hati Tuhan, Tuhan memprotek saudara sempurna. Iblis mencobai Ayub, tapi iblis dipesan oleh Tuhan, diperingatkan, wanti-wanti itu istilahnya. Jangan kamu sentuh nyawanya. Tuh. Dalam kisah yang menyangkut Abraham itu sahabat Allah. Dekat sekali dengan Allah. Demi Abraham, Allah mengingat Lot, ponakannya. Walaupun ponakannya ini kurang menghormati atau bahkan tidak menghormati Abraham.
Benar. Lot ini ada tidak tahu dirinya, saudara. Tidak tahu diri. Dibawa oleh pamannya keluar dari Ur Kasdim. Ketika gembala Abram, gembala Lot berkelahi memperebutkan lahan. Mestinya Lot sebagai yang muda mengalah. Tidak mau mengalah. Mungkin dari belakang dia berkata kepada pegawai-pegawainya, jangan takut, hajar saja itu. Pegawai-pegawainya tulang saya itu. Tulang itu om ya. Hajar saja itu. Sampai Abram akhirnya mengalah berkata, udah Lot, sekarang kau boleh pilih ke timur atau ke barat. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Mestinya Lot berkata, jangan gitu om. Om kan orang tua saya. Saya nggak punya papa mama, papa mama saya om dan tante. Om lah yang pilih, saya ikut. Tapi Lot nggak nurut, nggak begitu maksud saya. Dia pilih. Ini kurang ajar. Tapi Tuhan tetap sayang Lot. Karena saya tahu kenapa Tuhan menjaga perasaan Abraham. Karena ketika Lot ditawan musuh dalam sejarah kehidupannya menyangkut Abraham, ketika Lot ditawan musuh, Abraham turun dengan 318 hamba-hambanya atau budak-budak hamba-hambanya. Perang dia 318 orang saja dia bisa mengalahkan beberapa raja. Jadi Abraham ini bukan orang yang duduk-duduk ngopi, dia pekerja keras, mungkin juga pendekar. Kuat. Jadi kalau saudara membaca Alkitab Abraham diberkati jangan karena ya Abraham disayang Tuhan. Dia juga pekerja keras. Tapi kali ini yang saya mau tekankan bukan ini. Yang saya mau tekankan adalah Tuhan tidak mau menyakiti Abraham. Kalau saudara bisa mengambil hati Tuhan, Tuhan tidak akan menyakitimu. Tuhan akan mencukupi kebutuhanmu. Tuhan akan menyelesaikan semua masalahmu. Bahkan Tuhan melindungi orang-orang yang kau kasihi. Saudara percaya tidak yang saya katakan ini benar? Amin yang lebih keras. Amin. Kalau saudara percaya, buatlah hidupmu mempesona Tuhan, mengambil hati Tuhan, saudaraku sekalian. Saya tidak puas saudara hanya amin. Saya mewakili Tuhan mengatakan, lakukan apa yang saudara harus lakukan mulai hari ini. Berusaha mempesona hati Allah. Saudara yang bersedia berani nggak angkat tangan? Jangan saudara pikir saudara seperti anak-anak ya, lagi diperlakukan seperti anak-anak sekolah minggu. Saya mewakili Tuhan. Enggak, saya mau tanya. Saudara berani angkat tangan sekarang? Oke, beri tepuk tangan. Jadi ibu-ibu jangan hanya sibuk ngurus banyak hal. Urus dirimu. Melalui pekerjaan, kegiatan mengurus rumah tangga, berlatihlah untuk punya ketepatan ucapan, ketepatan tindakan yang itu menyenangkan hati Allah. Kalau kita percaya Allah itu hidup, Allah itu ada. Perlakukan sebagai pribadi yang hidup. Jaga perasaannya. Dulu saya tidak atau kurang menjaga perasaan Allah. Tapi saya tetap bisa menjadi pendeta. Saya masih tetap bisa mengumpulkan massa. Saya masih tetap bisa mengerjakan pekerjaan gereja, pekerjaan rohani. Kalau sampai itu berlangsung, sampai saya mati, saya dipermalukan.
malu. Sekarang saya masih tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan gereja. Tetapi yang paling penting dan paling sulit, bagaimana menjaga hidup kita benar-benar bersih, benar-benar tak bercacat, tak bercela. Mungkin orang berkata, bohong kamu, kita tunggu pengadilan. Ya pengadilan nanti, justru pengadilan nanti. Kalau pengadilan sekarang mati kamu. Makanya selagi kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, kita harus memperbaiki diri. Katakan amin. Saya tidak puas saudara berkata amin. Mewakili Tuhan saya mau bertanya, saudara sungguh-sungguh enggak? Enggak apa-apa, saudara tersinggung juga, saya enggak masalah. Coba kalau sungguh-sungguh angkat tangan. Tunggu, tinggi. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan. Kehidupan yang mempesona Allah, memikat hati Tuhan. Anda bisa mengambil hati Tuhan. Itu kekayaan, itu harta, itu modal di kekekalan, Pak. Tidak ada yang lebih hebat dari ini. Waktu istri uring-uringan Anda diam mengalah, itu mempesona Allah. Waktu suami galak, saudara diam, itu mempesona. Ketika mertuamu menindas, memfitnah, tapi kamu tidak membalas, kamu diam. Tuhan berkati mertuaku. Itu menyenangkan hati Allah. Ketika saudara punya kesempatan tidak jujur, tapi untung, banyak duit atau bisa untung, tapi Anda lebih memilih jujur walaupun tidak banyak uang. Itu mempesona hati Allah. Anda punya kesempatan berzina, kesempatan selingkuh. Anda tidak melakukan, dagingmu sakit. Tapi itu mempesona Allah. Yang suatu saat Anda terus melatih itu gak sakit lagi. Sampai Anda tidak bisa berbuat dosa. Jangan hanya amin, kita serius. Amin. Kita berlatih. Dari sejak kita bangun tidur, berlatih menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga mulut, menjaga perbuatan kita. Oleh sebab itu, jangan memasukkan sesuatu yang busuk di pikiran kita. Ada banyak di gadget kita ini, hal-hal yang mengasihkan untuk ditonton. Tapi tanpa kita sadari, itu telah merusak, mengganggu, mendistrak pikiran kita. Jangan ditonton, serius. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak menggarami saudara. Bahkan sekalipun itu orang Kristen, tapi tidak menggarami dengan penggaraman yang baik, jangan bergaul. Say hello cukup. Kesempatan mengambil hati Tuhan itu terbatas. Ketika orang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa didoakan. Nasibnya tidak bisa diubah. Ada 1000 orang mendoakan dia, tidak akan berubah. 1 juta orang mendoakan Anda, tidak bisa berubah. Mau bakar kemenyan, mau bakar kota, sekalian deh. Mau bakar hutan sebagai korban, tidak berubah nasib orang. Jadi selagi kita masih bisa bernafas ini, kita mesti berjuang. Saudara, kalau tidak segera bertindak, segera melangkah, Anda tidak pernah berubah. Saya sudah lama ada di sekolah teologi. Pernah menjadi dekan fakultas, wakil rektor, sampai jadi rektor. Sudah jadi rektor, jadi ketua yayasan.
Saya merasa mampu mengelola sebuah sekolah tinggi teologi. Hari ini juga masih menjadi ketua sekolah tinggi teologi dengan mahasiswa lebih dari 900. Yang di kampus sekitar 500, yang tinggal di asrama. Merasa mampu dulu, merasa bisa mengerjakan, tidak terlalu berat atau tidak berat. Tapi ketika saya makin menyadari bahwa yang penting bukan sekedar pendidikan secara akademis, tapi watak yang diubah, karakter yang dibaharui. Saya memandang pekerjaan di sekolah tinggi teologi bukan berat lagi, sangat berat, bahkan mendekati mustahil. Bagaimana merubah orang dalam waktu 4 tahun? Yang aktif kuliahnya hanya 2 tahun lebih sebenarnya, dipotong libur. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh intens, tidak bisa menjadikan orang hamba-hamba Tuhan yang baik. Dari sejak kecil, mungkin tidak semua, sampai usia 18, 19, 20 tahun, dirusak oleh dunia. Bagaimana dalam waktu 4 tahun aktif di dalam ruang kelas hanya 2 tahun lebih, bagaimana? Demikian pula saudara yang dari kecil sampai umur 30, 40, 50 tahun telah dirusak, dibentuk oleh dunia. Bagaimana bisa menjadi hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang baik? Saya kira di antara saudara-saudara ini, Bapak Ibu ini, sudah hampir ada lampu merah. Artinya sudah nggak bisa diubah lagi. Yang muda-muda sudah masih lampu hijau. Tapi belum tentu. Muda sudah lampu merah. Kenapa? Mungkin umurnya tinggal beberapa bulan atau beberapa tahun. Ya dia bisa meninggal usia muda. Tuhan yang tahu, kita tidak tahu. Nah sekarang saudara kira-kira ini lampunya masih hijau, sudah kuning atau malah sudah merah? Apa? Ungu, nggak ada. Kok milih warna sendiri loh? Saudara, saya akan tetap hadir di sini. Sebanyak-banyaknya saya bisa hadir. Walaupun di Mall Arta Gading ada kebaktian jam 9, saya tetap hadir di sini. Seperti biasa saya hadir. Jadi tetaplah hadir di sini, bukan di mana-mana. Juga bukan di Mall Arta Gading, di sini, saya ada di sini. Dan saya minta satu hal, jangan terlambat. Saya tahu liftnya hanya 3 kadang-kadang ya, tapi jangan terlambat. Lift sedang akan diusahakan diperbaharui. Saya dengar bulan-bulan depan ini. Entah jadi atau tidak. Usahakan tepat waktu. Kalau saudara datang lebih awal, tentu lift lebih sepi. Usahakan saudara hadir tidak terlambat. Saudara akan diberkati di gereja ini. Saudara akan diberkati dengan berkat kekal. Sungguh. Saudara tidak akan sama lagi seperti kemarin dulu sebelum menginjakkan kaki di gereja ini. Gereja ini sungguh-sungguh tulus mau menjadikan saudara orang-orang yang takut akan Allah. Saya tadi bicara kepada Pak Apau dan hamba-hamba Tuhan. Belum tentu di jemaat ini 10% yang hidupnya bahagia kecukupan. Sungguh. Kasihan. Lalu saya berkata apa? Jangan sudah miskin masuk neraka lagi. Sudah hidup susah di bumi masuk neraka. Karenanya saya akan hadir dan memberitakan kebenaran.
Minggu depan, minggu pertama perjamuan kudus di tempat ini. Saudara harus hadir di perjamuan kudus di tempat ini. Pelayanan disampaikan oleh Bapak Pendeta Santo yang pasti akan menjadi berkat. Tuhan bicara bukan hanya lewat Pendeta Erastus, juga lewat Pendeta Santo. Perjamuan kudus dipimpin oleh Pak Daniel Apau. Hadirlah, cintailah tempat ini.